Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang terletak di Jalan Mataram 657 Semarang. Sekolah yang mempunyai budaya sekolah Islami dengan penguatan ruhiyah dan iptek, mengembangkan iptek atas dasar nilai-nilai Islam sehingga mampu membentuk generasi khairul umat. Sebelum melihat video Bu Farida, silakan di like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Untuk pertemuan yang pertama ini di semester 2 kita akan mempelajari bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub A, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pengaruh kemajuan iptek yang positif dalam berbagai bidang. A. Aspek politik, menjadikan nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran dan kemajuan bangsa Indonesia. Anak-anak, dengan keterbukaan dapat mencegah terjadinya praktek KKN di dalam kehidupan bernegara. Dengan demokrasi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Dengan kebebasan dapat meningkatkan kualitas diri setiap orang dengan kreativitas yang positif dan bertanggung jawab. B. Aspek ekonomi. 1. Meningkatnya investasi asing. 2. Terbukanya pasar internasional. 3. Mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa asing. 5. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. C. Aspek sosial budaya. 1. Dapat melakukan proses transformasi ilmu. 2. Dapat belajar tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, dan iptek dari bangsa yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. 3. Mencontoh etos kerja dan semangat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. D. Anak-anak, aspek hukum. 1. Makin menguatkan supremasi hukum terhadap dilaksanakannya HAM. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan undang-undang. 3. Menguatkan tuntutan terhadap aparat untuk lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang E, anak-anak, adalah aspek hankam. 1. Peningkatan akurasi dan keandalan teknik persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. 2. Teknologi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. 3, anak-anak, yaitu pemerolehan personel militer yang mempercepat rekrutmen berbasis teknologi informasi. Dan 4, melalui internet kita dapat mencegah terjadinya serangan dari pihak luar. Anak-anak, itulah pengaruh positif iptek bagi kita. Sekarang kita pelajari pengaruh negatif iptek terhadap aspek politik. 1. Kemajuan iptek mempengaruhi pikiran untuk berpaling dari ideologi Pancasila. 2. Kesalahpahaman nilai-nilai keterbukaan, demokrasi, dan kebebasan menimbulkan instabilitas politik. 3. Penyalahgunaan iptek untuk merakit bom atau senjata yang dapat menimbulkan munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Anak-anak, pengaruh negatif yang B di aspek ekonomi adalah Indonesia akan dibanjiri produk luar negeri. Produk lokal yang kurang berkualitas akan terpuruk akibat pasar bebas. 2. Perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing karena mudahnya investor menanamkan modalnya. 3.
timbulnya kesenjangan sosial karena persaingan bebas. Yang menang memonopoli pasar, yang kalah menjadi penonton. Kita lanjutkan pengaruh yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan padat karya makin ditinggalkan. Sekarang dampak negatif di aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif, Hinduisme, westernisasi, dan makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Kemudian makin memudarnya semangat solidaritas, kepedulian, gotong royong, dan kesetia kawanan. Kemudian munculnya sikap individualisme. Berikutnya, aspek hukum. 1. Banyaknya produk kemajuan iptek yang disalahgunakan. 2. Banyaknya kejahatan di dunia maya. 3. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 4. Adanya konspirasi internasional, pertentangan kekuasaan, dan pencaturan politik. Sekarang, aspek hankam. Penyalahgunaan satelit oleh teroris untuk rekrutmen anggota baru, untuk berkomunikasi, membaca tempat sasaran kejahatan. 2. Munculnya perang informasi. 3. Penyalahgunaan teknologi untuk senjata pemusnah massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu anak-anak, adanya pengaruh positif maupun negatif itu harus kita gunakan teknologi itu secara bijak. Kemudian kita harus dasari dengan iman dan takwa, dan kita juga harus menyaringnya dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Demikianlah anak-anak penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.